Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama mengkaji buah-buah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, ayat terakhir di dalam surah Al-Ankabut yang sudah sering kita baca, yang berbunyi alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk kami, maka kami akan memberikan hidayah jalan-jalan kami kepada mereka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berbicara tentang jihad, namun oleh para ulama tafsir dan sejarah Al-Quran dijelaskan ia turun sebelum perintah jihad turun, sebelum adanya perintah jihad dengan fisik. Ayat ini sudah turun. Yang itu berarti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad di jalan kami, tidak bisa dengan serta-merta ditafsirkan makna jihad di situ hanyalah jihad dengan fisik atau militer. Tetapi maknanya sebagaimana dijelaskan Ibnu Atiyah di dalam tafsirnya Muharrir Al-Wajiz, bahwa jihad di sini berarti adalah berjuang untuk agama Allah dan berjuang untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Pendapat lainnya rahimahullah menjelaskan jihad di dalam ayat ini bermakna mengerjakan apa yang diketahui, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi man amila bima alima 'allamahu Allahu ma lam ya'lam. Karena siapa yang mengerjakan sesuatu, beramal sesuai dengan ilmu yang ia miliki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkannya ilmu yang ia tidak tahu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema jihad menjadi penting untuk dibicarakan di dalam bulan Ramadan seperti saat sekarang ini. Kita perlu jihad setidaknya dalam dua hal rahimakumullah. Yang pertama, jihad motivasi. Yang kedua, jihad amali, jihad dalam mempraktekkan setiap detail kebaikan di dalam bulan yang penuh berkah ini. Jihad motivasi rahmatullah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Ketika Allah Subhanahu wa taala ini meluruskan persepsi kita tentang harapan, tentang cita-cita dan tentang impian. Ketika banyak sekali orang, bahkan muslim sekalipun, ia menjadikan dunianya sebagai cita-cita akhir bagi segala kebahagiaan yang ingin dikejarnya. Makanya bunyi ayatnya di dalam surat Al-Kahfi itu tentang cita-cita terbaik. Juga ayat yang populer sudah sering kita baca, al-mal wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala.
harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, dan amal solehlah, hanya amal solehlah yang akan kekal, dan itulah sebaik-baik balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah sebaik-baik harapan yang seharusnya diimpikan oleh setiap muslim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, jihad untuk motivasi biasanya jika gagal terlihat bahwa ia kemudian menjadi pribadi yang gagal dalam berRamadan. Jika sukses menjihadkan motivasinya, maka Ramadannya juga insya Allah akan berhasil. Rahimakumullah, berapa banyak pada hari ini orang yang menganggap harta segala-galanya. Di dalam Islam, harta didefinisikan sebagai ma yatamawwaluhul insan wa yatamallaku, yaitu sesuatu yang bisa diperoleh oleh manusia untuk memberikan kebaikan-kebaikan kehidupan bagi dirinya, dan hal itu bisa menjadi hak miliknya. Itulah harta rahimahullah versi Islam. Dan banun jamak dari ibnun, yaitu anak-anak. Pertanyaan mungkin yang muncul kepada kita, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkritisi ketika ada hambanya yang menjadikan harta dan anak-anak sebagai impian? Apakah untuk saat ini atau ketika memasuki usia pensiun, lanjut usia? Anak-anak apakah untuk saat ini atau membanggakan ketika mereka berhasil nanti? Kenapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak dan harta dianggap hanya sebagai perhiasan? Rahimahullah, penjelasannya adalah bahwa anak dan harta meskipun membahagiakan, meskipun menyenangkan, tetapi menyimpan potensi fitnah yang paling besar di dalam kehidupan kita. Jika tidak dikelola dengan baik, rahimahullah, maka sangat mungkin anak dan harta kemudian makin menjauhkan diri kita semua dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan zina. Zina definisinya adalah al-mahasin, segala jenis kebaikan yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, itu zina. Namun rahimahullah, harusnya ada kata lain yang lebih pantas digunakan di dalam ayat itu, yaitu kata qimah, yaitu nilai yang substansional sifatnya, nilai yang berharga. Namun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan al-mal wal banun itu hanya zina saja, perhiasan saja, bukan lubbul maudu, bukan sesuatu yang prinsip. Ketika itu perhiasan, maka seharusnya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyenangkan. Namun jika kebablasan, ujungnya adalah kesengsaraan. Kita tentunya semuanya masih ingat dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah mengatakan khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ambillah selalu perhiasan-perhiasanmu ketika engkau akan melaksanakan sujud. Maknanya oleh para mufassirin, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi terbaikmu. Pakaiankah itu, tempatkah itu, waktukah itu, dan seterusnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan wa kulu washrabu, jangan lupa untuk makan dan minum, wa la tusrifu, jangan berlebihan. Zina rahimahullah selalu ada batasnya. Dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan zinatu hayatid dunya. Bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terminologi dunia itu munculnya hanya dari Islam. Dari kata dana yadnu, ad-dunya, al-adna artinya sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak ada harganya. Rahimahumullah, kenapa Al-Quran ketika menyebut kehidupan dunia tidak memakai logika yang digunakan Allah untuk menyebut kehidupan akhirat? Akhirat dari kata akhir yang berarti adalah ujung dari segala sesuatu. Tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Jika di sana ada al-hayatu al-akhirah, maka harusnya
Saat ini namanya hayatu al-ula, kehidupan yang pertama. Sehingga logikanya tepat, ada awal, ada akhir. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut akhirat, dan yang sekarang di mana kita hidup saat ini disebut dengan ad-dunya. Untuk apa? Agar kemudian setiap kali menyebut kata dunia, agar setiap kali mendengar kata dunia disebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, maka pikiran kita dengan serta-merta, dengan cepat terasosiasikan dengan segala sesuatu yang tidak penting, kecuali jika itu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan rahimahullah, oleh Allah Subhanahu wa taala masih di dalam surah Al-Ankabut beberapa ayat sebelum ayat terakhir Allah mengatakan, "Ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali leha-leha dan main-main saja. Alhamdulillah, jika merenung atau menganalisa ayat ini, Allah sedang bercanda atau apa maunya Allah? Bukankah seperti saat sekarang ini jam kerja, kita sibuk dengan serius, dengan fokus, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk sesuatu yang bermakna, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala ini pun dianggap leha-leha dan main-main. Padahal bukankah Allah yang menyuruh kita bekerja? Allah yang menghidupkan kita di dunia ini. Allah yang memberikan kita nyawa. Tetapi kenapa kemudian Allah justru mengatakan kehidupan dunia? Berarti ketika itu tanpa batas, apapun yang kita lakukan rahimakumullah, apapun yang kita saksikan, semuanya masuk ke dalam dua kategori itu: berleha-leha dan bermain. Penjelasannya ada di lanjutan ayat yang berbunyi, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan akhiratlah yang hewan. Maksudnya hayawan di sini hidup. Hayawan dari kata hayatun, hidup. Seandainya mereka tahu. Artinya semuanya, segala sesuatu yang menguras energi kita, bahkan sesuatu yang menurut kita tidak boleh terlewatkan, bahkan sesuatu yang kemudian diucapkan dengan harga mati sekalipun, jika tidak terkoneksi dengan akhirat, maka menjadi hal yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ada di sana. Kembali ke surat Al-Kahfi ayat 46, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, harta dan anak-anak adalah perhiasan untuk kehidupan dunia. Tanpa perhiasan, kehidupan terkesan akan terlalu flat, datar, gak indah-indahnya, gak ada warnanya. Silakan, tapi jangan lupa dengan fitnah yang besar itu. Maka lanjutan ayatnya berbunyi, wal baqiyatus shalihat, amal solehlah yang sesungguhnya akan selalu ada, akan selalu kekal, akan selalu membahagiakan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Dan amal solehlah yang seharusnya menjadi impian kita semua, rahimahullah, khair amalan. Di sini perlu ada keseriusan, perlu ada jihad untuk berani membuka lembaran baru cara kita bermimpi, rahimahullah, cara kita memasang cita-cita dan harapan. Jika selama ini itu hanya untuk kebahagiaan setelah memasuki masa pensiun, maka itu terlalu dekat dan pendek waktunya. Oleh Allah Subhanahu wa taala ditawarkan impian yang sesungguhnya, mimpi untuk bahagia selama-lamanya, abadi dalam kebahagiaan, yang itu adalah surga. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyatus shalihatu oleh Allah di dalam ayat itu memiliki 4 makna. Jika memang kita sudah mengikhlaskan untuk berjihad di dalam motivasi, mengoreksi motivasi kita untuk berbuat baik,
Maka jihad berikutnya, jihad amali, kita bisa mewujudkannya dalam 4 hal, dan itu paling tepat jika diusahakan di dalam bulan ini. Mimpi-mimpi kita bulan inilah perwujudannya. Satu, kata Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa al-baqiyatus shalihat itu terkait dengan as-salawatul khams, salat 5 waktu. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi dalam setahun ada 1 bulan di mana orang berjamaah lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lainnya selain Ramadan? Enggak ada. Kapan lagi dalam setahun kita Masya Allah mendapat keleluasaan waktu untuk tetap sholat berjamaah hanya di dalam bulan Ramadan? Kapan lagi dalam setahun setiap kali memasuki masjid kita melihat banyak orang yang sedang beriktikaf meskipun sebagiannya dalam keadaan berbalik? Hanya di dalam bulan Ramadan. Kapan lagi di dalam setahun kita menyaksikan orang-orang menunggu sholat sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari akhirat kelak, hari di mana tidak ada payung kecuali payungnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang mendapat kesempatan itu adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid, pria laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Jemaah yang dirahmati Allah, Ramadanlah momennya mewujudkan mimpi sholat 5 waktu berjamaah. Ramadan. Jika Ramadan saja gagal untuk sholat 5 waktu berjamaah, apakah kita akan mengatakan maka di Syawal saya akan lebih rajin ke masjid? Mustahil. Atau di bulan-bulan lainnya? Mustahil. Inilah momennya, inilah saatnya agar impian kita tentang kebahagiaan abadi tadi, impian kita tentang al-baqiyatus shalihat yang kata Allah sebaik-baik ujur, sebaik-baik pahala, sebaik-baik mimpi bisa terwujud, itu hanya di dalam bulan ini. Yang kedua, kata Ibnu Jarir At-Tabari, al-baqiyatu as-shalihat itu adalah zikrullah. Berdasarkan riwayat yang banyak dari para sahabat dan tabi'in, mengingat Allah, menyebut Allah. Rahmatullah, sering ada pertanyaan seperti baru ini ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya berzikir dengan baik? Persoalannya rahmatullah sesungguhnya sangat sederhana. Ketika kita mengikhlaskan untuk mengembalikan segala sesuatu pada definisinya, sebagaimana sholat berarti doa, bagaimana caranya doa yang artinya permintaan dikabulkan jika yang minta tidak konsen tentang apa yang dimintanya. Makanya di antara syarat diterimanya sholat secara penuh adalah kekhusyukan. Khusyuk adalah konsentrasi ketika meminta. Bayangkan rahimahkumullah, berhadapan dengan seseorang, assalamualaikum, ingin menyampaikan beberapa permohonan, tetapi yang ngomong itu enggak konsentrasi. Mungkinkah kemudian akan diterima? Enggak mungkin. Rahimahkumullah, zikir artinya mengingat. Yang jadi masalah adalah zikir pada hari ini kemudian dialihkan hanya sekedar pekerjaan lisan. Padahal zikir tidak hanya pada lisan saja. Ingatan rahimakumullah, ingatan yang lebih utama, kemampuan untuk menghadirkan, kemampuan untuk menyadari bahwa Allah selalu ada, bahwa Allah selalu bersama, bahwa Allah selalu mengawasi, bahwa Allah selalu melihat, bahwa Allah selalu mencatat, bahwa Allah nantinya pasti akan membalas dengan yang terbaik. Kemampuan menyadari ini yang jadi masalah. Makanya akhirnya rahimahullah kita menyaksikan di banyak tempat nyaris tidak ada masjid di Republik tercinta ini kecuali masjid sedikit saja yang gak ada zikirnya. Sisanya sebagian besar ada zikirnya. Apakah dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan
lakukan masing-masing. Namun sudahkah zikir-zikir di dalam ruangan yang penuh berkah ini kemudian memiliki dampaknya ketika kita mulai mengayunkan langkah keluar dari masjid? Dampaknya belum signifikan, rahimahullah. Allah masih dengan mudahnya terlupakan ketika kita di luar rumah Allah. Padahal fungsi zikir adalah menghadirkan ingatan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, rahimahullah, betapa nikmatnya, betapa besarnya pengaruh zikir jika setiap subhanallah yang 33 kali itu, setiap alhamdulillah, setiap Allah Akbar, semuanya lisan mengucapkan, telinga mendengarkan, dan kepala memahami serta mengiyakan. Masya Allah. Yang ketiga, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa al-baqiyatus shalihat itu artinya al-'amalu bi ta'atillah, bekerja keras untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga mudah untuk dilakukan di dalam bulan ini. Setiap detail amalan yang kita wujudkan, setiap kebajikan yang tercetuskan di dalam hati kita mudah untuk diimplementasikan. Bingung mau beramal apa, turun lebih duluan. Tadi beberapa sahabat kita siap-siap untuk sholat zuhur, itu aman. Bingung mau ngapain, tetapi melihat anak-anak yang sholatnya nggak benar, ingin menasihati, cukup dengan kata, "Dek, sholatnya yang bagus, yang tenang." Al-amal bi ta'atillah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala paling mudah diwujudkan hanya di bulan ini. Silahkan tanya diri kita masing-masing dan tanya kepada orang lain, apa mungkin lebih mudah beramal baik di luar Ramadan? Ustaz, jika ada orang tidak berhasil, rahimahumullah, menjadikan Ramadan sebagai saat yang tepat untuk memaksimalkan amal-amal baiknya, na'udzubillah min dzalik, seperti apa kejadian dan nasibnya di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, At-Tabari mengatakan, yang keempat, maaf rahimahullah, At-Tabari mengatakan yang harus diperjuangkan agar menjadi bekal ke akhirat kelak adalah al-kalamu al-tayyibu, perkataan yang baik. Hadis sahih yang sudah sering juga diungkap, "Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Hendaklah selalu berkata baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika habis kebaikan yang bisa diucapkan, maka diamlah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam itu adalah orang yang terselamatkan orang-orang Islam lainnya dari tindakan tangan dan lisannya. Menjaga lisan, rahimahullah, paling mudah di bulan Ramadan. Siangnya kita dalam keadaan berpuasa. Siapapun yang ingat status dirinya dalam keadaan berpuasa, mustahil membiarkan lisannya mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Kuncinya satu, selalu menyadari bahwa ia dalam keadaan beribadah, yaitu ibadah puasa. Malam, rahimahullah, tidak sempat. Kalaupun tidak ada puasa malam, tapi waktu yang tersedia terhabiskan untuk takjil, untuk maghrib berjamaah, untuk persiapan isya berjamaah, kemudian segera dihadang dengan tarawih, kemudian ada tadarus Quran, kemudian lelah dan tidur. Kapan lisan membiarkan dirinya melakukan maksiat? Tidak ada kesempatan di dalam Ramadan. Terbangun, terjaga dari tidurnya, kita dihadang dengan sahur. Yang sahur juga berarti qiyamul lail, walaupun hanya 2 rakaat. Juga witir jika belum witir di saat malam hari. Kemudian dihadang berikutnya dengan kegiatan subuh berjamaah, berikutnya dengan persiapan kerja. Allahu Akbar. Inilah yang sering disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, ketika beliau mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah rahimahullah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepadamu Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bapak-bapak jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pertama, mari kita mengoreksi mimpi-mimpi kita, harapan dan cita-cita tertinggi kita. Janganlah kita seperti hamba Allah lainnya yang tidak memilih Islam sebagai agamanya. Biarkan mereka gagal untuk membuat target-target penting bagi hidup mereka. Bagi mukmin rahimakumullah, targetnya adalah bukan lagi sekedar bahagia dunia, karena bahagia dunia sudah di tangan kita. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Begitu kan? Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Bahagia dunia itu sesuatu yang mudah rahimakumullah. Tapi target kita pada hari ini, pada bulan yang baik ini adalah selamat di akhirat. Al-baqiyatus shalihat. Ini logika ilahiyah. Al-baqiyah, sesuatu yang akan sisa, sesuatu yang akan terus ada, sesuatu yang akan kekal dan abadi. Itu yang seharusnya menjadi cita-cita tertinggi kita. Yang kedua rahimakumullah, mari kita coba berjihad untuk mewujudkan cita-cita itu. Toh waktunya telah tiba, yaitu Ramadan. Memperbaiki kualitas salat lima waktu kita. Ada yang terus terulang tapi diabaikan rahimakumullah. Kalau khusyuk mungkin sudah dapat, berjamaah sudah sempat. Yang belum biasanya adalah memahami setiap detail yang kita ucap di dalam salat. Itu kadang-kadang yang belum. Ini momennya. Tidak rumit, tidak sulit. Beli saja buku salat yang tipis, terus baca setiap kali menjelang salat. Insya Allah selesai Ramadan ini kita bisa betul-betul paham setiap apa yang kita baca di dalam sholat. Yang kedua, Allah terkait jihad amali juga adalah mari sering berzikir, menghadirkan ingatan akan Allah. Enggak perlu sungkan, enggak perlu malu. Ketika kemudian tiba-tiba di luar sana, rahimahkumullah, bukan di sini. Kalau di sini mah mustahil gak ingat Allah. Di luar sana, ketika kita dalam aktivitas duniawi kita muncul, tercetus kebaikan, ucapkan, perdengarkan kepada orang lain. Saya tidak mau ini, Allah marah. Terlambat salat, ucapkan astagfirullah, saya terlambat salat, ucapkan bahwa pikiran kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rahmatullah, jangan sia-siakan yang baik ini, bulan baik ini. Kapan lagi pahala ini pada gandakan? Terlebih di malam hari. Ada satu malam yang itu malam Lailatul Qadar. Bayangkan rahimahullah, gak perlu banyak-banyak, 1000 infak di malam Ramadan. Jika ternyata itu di malam Lailatul Qadar, 1000 dikali 700 sebagaimana infak di waktu lainnya. Kemudian 1000 kali 700 dikali 1000 bulan. Allah Akbar. Masya Allah bagi mereka yang infaknya sudah luar biasa. Bukanlah di malam hari. Banyak momen kebaikan yang kadang terlewatkan di malam hari. Kita sibuk dengan ibadah, sibuk dengan tarawih, sibuk dengan tilawah Quran. Padahal infak di malam hari rahimahullah juga bisa mendapat kesempatan untuk diapresiasi berlipat ganda jika itu Lailatul Qadar. Yang terakhir rahimahullah, mari kita belajar menjaga lisan. Sederhana indikatornya, beranikan diri saja, bertawadhu saja. Setelah Ramadan ini nanti atau di penghujung Ramadan, coba tanyakan ke sahabat terdekat kita, bagaimana suasana batin Anda selama bersama saya selama Ramadan ini? Tambah nyaman atau tambah gak karuan? Apakah terlihat lisan saya bisa terkontrol? Karena gak bisa mengevaluasi tindakan lisan dengan diri sendiri, rahmatullah. Sulit. Lisan ketika mengeluarkan yang buruk dengan segera melupakannya. Namun ketika ia kadang-kadang bisa baik, itulah yang selalu diingatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Semoga hidayah Allah Subhanahu wa taala terus bersama kita. Semoga rahimahullah kita betul-betul termasuk ke dalam orang-orang yang mau berjihad. Sebagaimana ada sahabat yang bertanya kepada sahabat yang lain. Jadi pada suatu ketika ada konflik di kalangan umat Islam.
Mereka saling serang, saling berselisih. Akhirnya Salman bin Ainah mengatakan kepada Ibnu Mubarak pada saat itu, kalau engkau bingung pendapat mana yang harus engkau dengar, maka dengarkanlah pendapat orang yang telah berjihad di jalan Allah, pendapat orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Apa alasannya? Alasannya ayat terakhir di dalam surat Al-Ankabut itu, ketika Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan memberikan kepada mereka hidayah. Rahimahullah, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.